nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Pagi hari ini berbeda dari biasanya kita beribadah. Kalau kita datang ke gereja biasanya hari Minggu, ini hari Kamis. Ya, tapi ini Kamis yang berbeda karena hari ini kita sama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk sama-sama kembali memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, dan dia pun naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita umat percaya. Kalau Tuhan tidak naik, maka tidak disediakan tempat bagi kita. Jadi kalau kemarin pesan dari Bapak Gembala, 5 hari raya Kristen itu penting semua. Tidak boleh diabaikan satupun. Mulai dari Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan sampai dengan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang akan nanti kita sama-sama ikuti lagi 10 hari ke depan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita naikkan syukur kita, pujian kita, sembah kita bagi Tuhan yang baik, yang teramat baik bagi hidup kita. Dia yang terus memperhatikan kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saat dia naik ke sorga pun dia tidak pernah membiarkan kita sendiri di muka bumi. Dia menjanjikan Roh-Nya, dan apa yang dijanjikan digenapinya. Roh Kudus turun bagi setiap kita, tinggal di dalam setiap kita dan menemani kita, menolong kita dan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, mau agungkan Dia di tempat ini, mau memuliakan namanya di tempat ini. Sebab Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan hormat pengagungan kita. Mari biar Tuhan lawat setiap kita pagi hari ini. Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi setiap kita. Roh Kudus-Nya memenuhi setiap kita. Bawa kerinduanmu, bawa pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Ini bukan soal bagus atau tidak bagusnya suara, tapi ini bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah yang Kau berikan bagi kami. Kembali kami pagi hari ini umat-Mu, jemaat GBI Cibunar berkumpul di tempat ini. Kami mau merayakan kenaikan-Mu ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi kami. Engkau yang sudah menjamin keselamatan kami, dan Engkau juga yang sudah menyediakan tempat bagi kami, sehingga pada waktunya nanti Tuhan, tiba waktunya kami akan bersama-sama dengan Engkau di surga, menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kita mau puji Dia, kita mau naikkan pujian dengan sungguh di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga. Berikan Roh Kudus-Nya, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang,
penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini, api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dalam hadirat Tuhan saya undang kita semakin berdiri. Kita mau naikkan pujian sama-sama dari awal. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudus. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga. Berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Lebih lagi katakan datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sekali lagi katakan datanglah Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu. Ya Tuhan, datanglah, urapi setiap kami umat-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan api kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Datanglah, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami Tuhan. Bila katakanlah penuhi kami ya Roh Kudus. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan. Penuhi
lebih sungguh lagi katakan, Roh Kudus ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, ini umat-Mu, ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu, penuhi kami Tuhan. Kira bakal muskil, kira bakal muskil, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan, kami haus akan Engkau, kami haus akan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, ini kami hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Jamalah kami saat ini. Oh, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Ini kerinduan kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Kau penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan hidup Tuhan. Bawa kami larut dalam hadirat-Mu, sebab kami haus rindu akan Engkau Tuhan. Oh Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, jamah kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami bawa sembah pujian bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Jadilah di tempat ini seperti di sorga. Mengalir kasih dari sorga atas setiap kami. Mengalir sukacita sorga atas setiap kami pagi hari ini. Kau berkati kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami di hadapan-Mu. Hati yang haus dan rindu akan Engkau. Sehingga kami semua pagi hari ini berbondong-bondong datang ke rumah-Mu, ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Di mana pagi hari ini kami merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Engkau naik ke surga. Engkau kembali dan Engkau sediakan tempat bagi kami Tuhan. Ini tempat sementara kami di bumi ini. Kami tidak tahu sampai kapan kami ada di tempat ini. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, suatu waktu nanti kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di surga. Ini iman percaya kami karena Engkaulah yang sudah menyelamatkan kami. Kau yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kami. Kau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Terimalah hormat dan pujian kami. Terimalah sembah kami pagi hari ini.
Dan biarlah kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau, bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Sukacita sorga turun atas kami dan memenuhi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas segala pujian kami. Engkau disenangkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami menerima lawatan dari Tuhan pagi hari ini. Baik melalui puji-pujian dan juga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama dengar pada pagi hari ini. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap lebih lagi bersorak-sorai meninggikan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Boleh salam minimal 5 orang. Katakan Engkau luar biasa sekali pagi hari ini. Haleluya. Kita mau bernyanyi bagi Dia lebih lagi. Kita mau angkat suara kita lebih lagi buat Tuhan. Karena Dia yang layak untuk terima segala pujian dan hormat pengagungan kita. Mari sama-sama dengan semangat kita mau katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia. Mari gerakan kakimu. Gerakan kaki. Menarilah buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau lebih lagi angkat suara kita memuji Tuhan. Yo sama-sama, yo. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Menarilah buat Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan bagi Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan bersyukurlah. Na 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 na. Lebih lagi suaranya boleh? Katakan lebih keras lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam. Mari angkat tanganmu. Ku angkat padamu. Mensyukuri. Yang kuat melompat bagi Tuhan. Melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik.
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita katakan na 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 na. Lebih lagi katakan na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku amin, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah jemaat Tuhan, mari sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik buat hidup kita. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh jemaat saja katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi sama-sama katakan na 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 na. Hari-hari kita harus selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Amin. Saya dalam waktu 1 bulan kehilangan 2 orang, Opung dan kemarin apa ya? Nah, kalau Namboru tante. Tapi itulah hidup. Ada waktunya datang, ada waktunya pergi. Yang lebih menyedihkan kemarin dan itu sangat menyentuh di hati saya adalah saat kemarin Namboru saya pergi itu, amang boru saya, om saya sudah duluan. 5 orang anaknya, 3 belum menikah, 2 sudah menikah. Kebetulan yang 1 lagi hamil tua. Jadi yatim piatu, ditinggal ayah dan ibu. Saya langsung ngebayangin diri saya, kalau seandainya kedua orang tua saya pergi, padahal masih banyak hal yang saya harus, yang bisa saya buat tapi saya belum bisa buat. Tapi itulah kehidupan. Waktu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita dan kita harus pakai dengan sebaik mungkin, sehingga tidak ada penyesalan di suatu hari nanti. Dan yang pasti kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita berjalan seiring dengan jalannya Tuhan, maka tidak akan ada pernah penyesalan dalam hidup. Karena Tuhan pasti akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang menuntun kita pada kemenangan, pengharapan, hari depan yang penuh dengan pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu, waktu yang Tuhan kasih saat ini untuk kita sama-sama mau belajar kembali firman Tuhan, kita pakai dengan sebaik mungkin. Kita buka hati kita untuk mendengar suaranya. Apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau ajar, atau apa yang mau Tuhan didik, atau apa yang Tuhan mau tegur dari hidup kita. Sehingga waktu-waktu kita yang ke depan yang tidak pernah kita tahu sampai kapan kita ada, kita bisa seiring dengan firman Tuhan. Dan firman itu tumbuh di tanah yang subur di dalam kehidupan kita. Dan pada waktunya akan menghasilkan buah yang manis bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan.
Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara. Berfirmanlah bagi kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dan kerinduan-Mu buat kami. Melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah utus menjadi perpanjangan lidah-Mu bagi setiap kami. Sampaikan Tuhan, ajar kami. Sebab kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Firman-Mu yang berkata Engkau beserta kami. Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami dan kami amini itu semua Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau naikkan pujian ini bagi Engkau. Untuk mengiring persiapan kami mendengar firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita naikkan puji ini sama-sama dari awal. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau ku nyatakan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesusku, Rajaku, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu untuk memperingati dan merayakan hari yang sangat bersejarah. Tuhan yang telah lahir dan mati bagi kami serta bangkit dan naik ke surga. Karena Engkau berasal dari surga dan kembali ke surga ya Tuhan. Sungguh hari yang sangat istimewa, kami boleh bersama-sama di tempat ini memperingati dan merayakan karya yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di Bukit Zaitun di Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini berfirman-Lah kepada kami di hari yang khusus, hari yang istimewa ini Tuhan, supaya Tuhan iman kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, supaya kami tidak tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran, oleh Tuhan serangan-serangan dari sumber manapun, biar iman kami semakin kuat, semakin kokoh. Terima kasih Tuhan, bekali kami terus dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan diri sekali lagi kepadamu. Tuhan, kuasai seluruh keberadaan hamba-Mu, roh, jiwa dan tubuh hamba-Mu, pikiran, perasaan dan kehendak. Tuhan, biar bukan kata-kata atau pikiran-pikiran manusia yang akan keluar dari mulut bibir hamba-Mu, tapi biarlah semua berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami dan anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan, jamah hati mereka. Biar hati mereka bagaikan tanah yang subur, benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengikat orang kuota setiap pribadi atas gedung gereja ini, atas Duri Pulau Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Pulau Jawa, bahkan seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kami ikat, patahkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus saja yang beracara di tengah-tengah kami, menguasai kami, mencengkeram kami, dan juga memimpin kami untuk kami bisa fokus mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Saya percaya Tuhan mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu hari ini di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Memang kalau secara manusia mungkin lebih enak berlibur ya, apalagi ini weekend panjang ya, karena besok mungkin Jumat itu mungkin cuti bersama, lalu Sabtu juga libur, Minggu libur. Ini mungkin lebih enak kalau berlibur, tetapi Bapak Ibu sekalian datang ke rumah Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan bersama-sama dalam rangka memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Bapak Ibu, dari Bapak rohani kita dan sampai sekarang kita sudah sepakat bahwa setiap hari raya Kristen bagi kita itu penting ya. Bukan hanya Natal yang penting, tetapi juga Jumat Agung,
Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan juga hari Pentakosta juga itu penting, ya. Sebab apa artinya Yesus lahir kalau dia tidak mati bagi kita? Tidak ada artinya kelahiran Yesus kalau dia tidak mati menebus kita. Lalu apa artinya juga Yesus mati kalau dia tidak bangkit dan hidup? Maka tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh yang lain. Mati dan tidak bangkit. Mati dan jenazahnya masih ada di dalam kubur. Tetapi Yesus bukan hanya mati, tetapi dia bangkit dan hidup. Lalu apa artinya dia bangkit dan hidup? Kalau dia hanya muncul sana sini, sekarang muncul di hadapan murid-muridnya, lalu nanti muncul di pantai dan sebagainya. Tidak ada bedanya dengan roh yang gentayangan. Tapi syukur kepada Tuhan, dia bukan hanya hidup, tetapi dia kembali ke surga karena dia berasal dari surga. Dan itu pun Kristus tidak berhenti berkarya bagi kita. Dia pergi ke surga bukan berarti dia santai-santai enak-enak, tetapi dia juga tetap berkarya untuk kita. Dan apa artinya Yesus naik ke surga kalau dia tidak mengutus Roh Kudus-Nya? Tidak mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk mendampingi gerejanya, untuk mendampingi kita. Ya, kita tidak akan kuat menjalani kehidupan dalam dunia ini tanpa Roh Kudus. Karena itu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus datang atau turun ke dunia untuk mendampingi gerejanya. Dan hari Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja Tuhan. Karena itulah sebabnya di gereja ini ditekankan bahwa semua hari raya itu penting. Dan semua kita mesti peringati dan rayakan dengan penuh sukacita. Amin. Ya, penuh antusias seharusnya. Seharusnya bukan hanya Natal gereja penuh, tetapi hari raya lain pun gereja seharusnya penuh. Jemaat seharusnya datang berbondong-bondong untuk memuji, merayakan hari yang sangat bersejarah ini. Sayang, hari bukan hanya di gereja ini, hampir setiap gereja, hampir semua gereja, hari kenaikan Tuhan Yesus diperingati hanya begitu saja. Ya, atau bahkan mungkin ada gereja yang tidak mengadakan ibadah karena dianggap kurang penting. Tetapi kita gereja ini, jemaat isi sini, semua hari raya itu penting. Semua hari raya itu harus mendapatkan penghargaan, perayaan yang sama dari kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya menghargai, mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu sekalian yang seharusnya mungkin lebih enak berlibur di luar kota, tetapi hari ini memilih untuk datang ke gereja. Ya, ke gereja itu pilihan ya. Jadi antara liburan atau ke gereja. Nah, Bapak Ibu telah memilih ke gereja. Jadi ke gereja itu adalah pilihan. Ya, haleluya. Ya, ini yang akan kita renungkan bersama. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ya. Makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Lalu Yesus membawa mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, ya, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya
lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ya. Mereka tidak sedih ketika Yesus terangkat ke surga, tetapi mereka pulang dengan sangat bersuka cita. Kenapa mereka sangat bersuka cita? Nah, nanti kita belajar, ya. Sesudah ia mengatakan demikian, ini ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan engkau datang untuk memulihkan kerajaan Daud?" Ya, memulihkan Israel, kerajaan Israel. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Nah, sesudah ia mengatakan demikian, sudah mengatakan ayat 8, ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, baca bersama-sama, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, luar biasa. Dia yang kamu lihat sekarang naik ke surga, dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat sekarang, ya, seperti sekarang ini. Jadi Tuhan berjanji bahwa dia bukan hanya naik, tapi dia juga akan kembali. Tapi bukan ini yang menjadi tekanan kita. Apa makna Tuhan Yesus? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memiliki makna yang sangat penting. Ya, jadi ini bukan hanya Natal yang penting, bukannya Jumat Agung, bukannya Paskah yang penting, tetapi kenaikan Yesus Kristus atau Tuhan Yesus ke surga juga memiliki makna, memiliki arti yang sangat penting bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, apa maknanya buat kita? Yang pertama, Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, jadi kalau sudah menyediakan tempat bagimu, bagi kita, aku akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Ya. Untuk apa dia datang kembali? Membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, jadi Tuhan sekarang naik. Nah, Tuhan naik ternyata nggak nganggur, saudara. Ya, Tuhan naik ke surga sampai sekarang dia tetap berkarya, bekerja untuk kita. Coba kita renungkan betapa kasihnya dia kepada kita. Dia bukan hanya mati menebus kita, tetapi ketika naik ke surga pun dia tetap terus berkarya buat kita. Bukan hanya pada waktu di dunia, bukan hanya pada waktu dia mati berkarya buat kita, tetapi ketika dia sudah di surga pun dia masih berkarya untuk kita. Untuk apa di situ? Menyediakan tempat bagi kita.
Nah, kalau katanya sudah semua tersedia, dia akan kembali. Tapi bisa juga dia kembali, bisa juga kalau tempat kita, rumah kita sudah jadi, kita yang disuruh, nah pulang, rumahmu udah jadi. Ya kan? Mungkin kita bayangkan Tuhan itu kan bisa aja dong. Seperti waktu menciptakan alam semesta. Jadilah terang, maka terang jadi. Binatang jadi. Tuhan tinggal berfirman. Kok menyediakan tempat itu apa enggak cukup Tuhan berfirman? Jadilah istana. Wah, mestinya kan jadi. Tapi Tuhan bilang dia menyediakan. Nah, kita mesti percaya kepada firman saja. Kalau Tuhan katakan dia menyediakan, berarti dia berkarya. Sedang terus berkarya untuk kita menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah selesai tempat yang dia sediakan buat kita, dia datang kembali menjemput kita. Supaya di mana dia berada, di situ pun kita berada. Berarti kalau sekarang Tuhan Yesus belum datang, berarti memang belum selesai dong, ya. Jadi kan aku akan datang. Nah, dan pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kalau rumah kita sudah jadi, nah kita pasti atau Tuhan datang atau kita yang disuruh datang. Karena itu kalau kita belum disuruh datang, berarti rumah kita belum jadi. Ya mungkin lagi di apa gitu kali ya. Kita nggak tahu lah di situ urusan Tuhan. Tapi kalau rumah kita, tapi kalau ditanya siapa yang mau duluan rumahnya jadi, pasti nggak ada yang mau. Jamin deh nih nggak ada yang mau nih. Siapa yang mau rumahnya jadi duluan? Wah, ada yang muda-muda, opa udah umur 80 ya mau. Tapi kalau saya opa ya belum opa gitu ya. Ya saya kan belum lulus kuliah opa, kan saya belum menikah opa gitu ya kan. Ya kalau opa semangat mau, wah justru karena semangat jadi agak delay sedikit. Yang semangat malah di-delay loh saudara. Ya, dilambatin gitu. Pembuatan rumahnya. Ya. Oke. Makna menyediakan tempat. Apa sih makna? Apa sih artinya atau menyediakan tempat buat kita itu apa? Yang pertama, jaminan hidup kekal. Nah, ini maknanya. Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya sebagai jaminan kehidupan kekal. Yohanes 14 ayat 2-3, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini memberi harapan bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan yang lebih baik, sempurna dan kekal di hadapan Tuhan. Jadi makna menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi kita, itu artinya jaminan hidup kekal. Karena itu setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, orang yang bukan sekedar percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya sungguh-sungguh mengiring Tuhan, setia, taat, hidup seperti Kristus hidup, maka hidup kekal adalah sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan. Karena itu di dalam Kristus ada jaminan hidup kekal. Saudara, sekarang banyak pengajaran-pengajaran dalam yang disebut dengan teologi pluralisme, ya. Itu mengatakan bahwa
Di setiap agama, setiap kepercayaan ada Kristus. Karena Kristus dibagi dua, Kristus kosmis dan Kristus Nazaret. Kristus kosmis itu di setiap agama itu ada Kristusnya. Nah, Kristus Nazaret itu Kristusnya orang Kristen. Berarti ajaran itu mengatakan bahwa di setiap kepercayaan, setiap keyakinan ada keselamatan, ada hidup kekal. Tetapi iman Kristen mengatakan, iman kita mengatakan bahwa keselamatan, hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain, tidak ada dari tokoh siapapun. Sebab hanya Yesus yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan tukarkan apa yang pasti dengan yang mudah-mudahan dengan yang tidak pasti. Sekarang sedang gencar orang pindah keyakinan, menukar apa yang pasti dengan yang tidak pasti, yang masih mudah-mudahan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menukar apa yang pasti dengan yang belum pasti. Jangan pernah menukar Yesus Kristus yang memberi jaminan hidup yang kekal secara pasti dengan yang lain yang belum menjamin sebuah kepastian akan hidup yang kekal itu. Sebab Yesus berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu." Itu artinya di dalam Dia ada jaminan hidup yang kekal. Yang kedua, hubungan yang intim dengan Tuhan. Tempat yang disediakan Yesus menggambarkan hubungan intim antara Tuhan dan umatnya. Dan apabila, kata Tuhan, "Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini menunjukkan bahwa tempat yang disediakan adalah tempat tinggal di hadirat Tuhan. Dan di situ nanti kita akan memiliki sebuah hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Kalau sekarang kita mungkin belum bisa merasakan dengan sempurna kehadiran Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjamin bahwa satu saat nanti saudara dan saya yang merindukan akan Dia, yang mengharapkan akan Dia, akan bertemu dengan Dia. Kenapa? Karena di mana Yesus berada, di situ kita akan berada. Itu artinya bahwa akan ada hubungan, ada persekutuan, ada relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Pasti kita merindukan keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara merasakan keintiman dengan Tuhan di dalam dunia ini ketika saudara bersekutu dengan Dia, ketika saudara masuk dalam pujian dan penyembahan secara pribadi dengan Dia, saudara membangun mezbah tiap hari dengan Dia, merasakan keintiman dengan Tuhan begitu indah, penuh dengan damai sejahtera. Apalagi ketika nanti kita secara langsung bertemu muka dengan muka. Wah, itu pasti jauh lebih indah dari apapun yang kita rasakan di dalam dunia ini. Jadi, saudara, karena itu belajar mulai sekarang intim dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau sekarang saudara ketika intim dengan merasakan
bagaimana perasaanmu ketika intim dengan Tuhan, nanti pasti jauh lebih indah dibandingkan dengan sekarang. Ya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam Tuhan. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sekarang aja kita, saudara, rindu intim dengan Tuhan? Saya nggak tanya intim di sana, di sini loh. Kalau intim di sana mungkin ada, jangan dulu. Intim di sini. Nah, kalau saudara merasakan keintiman dengan Tuhan begitu indah, apalagi nanti. Dan ini hanya Yesus yang berkata, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Luar biasa. Lalu yang ketiga, keberadaan yang aman, saudara. Nah, tempat yang disediakan oleh Yesus memberikan rasa aman dan ketenangan bagi orang percaya. Karena kita ada dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Saudara, kalau di dalam dunia ini kita tidak mengalami rasa aman yang sesungguhnya, yang sempurna. Saudara, bahkan kadang-kadang rumah yang dijaga satpam 24 jam non-stop pun gak jaminan aman. Gak jaminan, ya. Jadi rasa aman itu, ya, ada rasa aman itu ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang walaupun dia rumahnya dijaga satpam 24 jam dan di berbagai sudut ada CCTV, itu belum tentu dia memiliki rasa aman. Kenapa? Ya nyatanya kalau dia memiliki rasa aman, ngapain pasang CCTV dari berbagai sudut? Kalau memang dia merasa aman, kenapa perlu dijaga satpam 24 jam? Belum lagi anjingnya 10. Yang pasti bukan anjing husky, tapi anjing apa tuh? Helder, yang begitu-begitu. Nah, saudara, tapi rasa aman itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu Daud berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Saudara, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka ada jaminan rasa aman untuk selama-lamanya. Dan saudara akan mengalami itu ketika nanti telah ada di dalam hadirat Tuhan. Dan bukan hanya nanti, tapi kalau sekarang kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, maka sekarang pun kita memiliki rasa aman. Hati kita tenang. Kenapa kita tenang? Bukan karena dijaga satpam, tetapi kita tenang oleh karena kita ada di dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya yang kedua, Yesus naik ke surga itu untuk pengutusan Roh Kudus. Ya. Yesus naik ke surga agar Roh Kudus dapat datang dan tinggal dalam diri orang percaya. Sekali lagi, apa artinya Yesus naik ke surga kalau dia tidak mengutus Roh Kudusnya? Tidak ada yang akan mendampingi, memimpin, menuntun gerejanya. Ya, jadi Roh Kudus diutus untuk mendampingi gerejanya.
Yesus naik ke surga agar Roh Kudus dapat datang tinggal di dalam diri orang percaya. Yohanes 16 ayat 7, Yesus mengatakan, jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Siapa dia ini? Siapa? Bu Silvi, siapa yang dimaksud dengan dia? Mengutus dia kepadamu. Roh Kudus ya. Roh Kudus ya. Jadi Roh Kudus berfungsi sebagai penolong, penghibur, dan pengajar yang membimbing orang percaya, yang membimbing gerejanya dalam hidup sehari-hari. Mengingatkan mereka akan ajaran Yesus dan membantu mereka dalam doa. Nah, jadi peran Roh Kudus bagi orang percaya, bagi kita. Yang pertama sebagai penolong, ya. Roh Kudus disebut sebagai penolong yang diutus untuk mendampingi orang percaya. Ya, dia sebagai penolong, dia mendampingi orang percaya. Sebagai penghibur, Roh Kudus memberikan penghiburan dan ketenangan di tengah kesedihan atau kesulitan. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, Roh Kudus hadir untuk mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan dan memberikan pengharapan. Ini maksudnya Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi ketika Bapak Ibu dalam keadaan sulit, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, mungkin badai datang silih berganti, ya, badai datang silih berganti. Pencobaan hidup terus-menerus datang. Maka Roh Kudus datang. Di masa-masa sulit Roh Kudus hadir. Untuk apa? Mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Sehingga ketika kita dalam keadaan kesulitan, mungkin dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kekhawatiran, lalu Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di situ sudah mendapatkan pengharapan. Saudara tidak takut lagi, walaupun mungkin seolah-olah saudara sedang dalam lembah kekelaman. Tetapi Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan janjinya. Ketika saudara takut, ketakutan yang luar biasa, tiba-tiba saudara teringat akan firman Tuhan dalam Yesaya pasal berapa itu? 40 ayat 10. Jangan takut, aku besertamu. Ketika dokter memvonis saudara bahwa saudara tidak akan sembuh, saudara akan meninggal dalam waktu 3 hari. Mungkin saudara takut. Kemudian Roh Kudus mengingatkan janji Tuhan. Jangan takut. Oleh bilur-bilur kamu sembuh. Atau ketika saudara sedang ketakutan akan kematian, Roh Kudus mengingatkan janji Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu sebuah penghiburan. Roh Kudus mengingatkan. Roh Kudus mengingatkan janji-janji Tuhan sehingga timbul iman lalu pengharapan. Ini penghibur. Ya, Roh Kudus berfungsi sebagai penghibur. Pengajar, ya. Roh Kudus membantu orang percaya memahami ajaran Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sulit untuk mengerti firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat membaca firman Tuhan, rasanya tidak mengerti,
Mau tanya kepada pendeta nengah ketika ditelepon HP-nya tidak aktif atau di luar jangkauan gitu. Ya kan? Di luar jangkauan. Artinya tidak ada persinyal. Saudara bisa bertanya kepada Roh Kudus. Kita tanya, Tuhan, apa arti ayat ini? Nanti saudara akan mendapatkan pengertian. Pengertian demi pengertian dibukakan. Itulah Roh Kudus. Fungsinya untuk orang percaya. Apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak paham, tanya kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan mengajar saudara. Membantu kita berdoa. Roh Kudus berperan menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita tidak tahu apa yang harus diucapkan. Mungkin karena bebanmu terlalu berat, persoalanmu terlalu berat. Tekanan hidupmu terlalu berat sampai engkau tidak bisa lagi berkata-kata, tidak lagi bisa berdoa kepada Tuhan. Engkau hanya bisa menangis dan menangis. Saat itu Roh Kudus membantu saudara. Dia bersyafaat. Dia menyampaikan itu dengan kata-katanya. Kita mungkin nggak bisa. Roh Kudus membantu. Ya, saat kita dia yang akan berkata-kata. Sehingga saudara yang tadinya nangis terus gak sampai pernah gak Bapak Ibu mengalami sampai tidak bisa berkata-kata lagi dalam doamu? Pernah? Pernah? Kalau belum pernah berarti ya belum mengalami ini. Ya. Tapi kalau yang sudah pernah pasti mengalami pertolongan Roh Kudus ini. Dia membantu kita berdoa. Dia membantu kita menyampaikannya kepada Bapa dengan kata-kata yang tidak bisa diucapkan. Yang ketiga, pemuliaan Yesus. Ya. Kenaikan Yesus ke surga juga merupakan momen pemuliaan. Glorifikasi. Ya, pemuliaan. Glorification, glorifikasi. Ia diangkat ke tempat yang tinggi dan duduk di sebelah kanan Bapa seperti yang dinyatakan dalam Markus 16 ayat 19, Filipi 2 ayat 9. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu. Kita lihat sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Ini duduk di sebelah kanan Bapa. Ini adalah istilah ya. Istilah. Bukan berarti di sana ada sini Bapak kanan mana? Sini ya. Lalu di sini Yesus. Sama seperti misalnya Pak Daulat tangan kanan ketua yayasan. Apa ini tangan yayasan ini Pak Daulat gitu. Nah, itu istilah ya. Ya. Artinya beliau ini orang kepercayaan, beliau ini juga punya kayak semacam kalau apa yang dikatakan beliau berarti itu juga dikatakan oleh ketua yayasan misalnya gitu. Apa yang diputuskan beliau itu juga berarti keputusan ketua yayasan. Nah, ini istilah ya. Lalu itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Makna Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Posisi kemuliaan dan kuasa. Duduk di sebelah kanan Bapa menunjukkan
Posisi Yesus sebagai Raja dan Penguasa. Ibrani 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Yesus setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ini menegaskan bahwa Yesus memiliki otoritas, kemuliaan yang tinggi setelah karya penebusan di bumi. Jadi ketika dia di bumi, dia kelihatan lemah. Dia sering dihina, dia sering diolok, dia diejek, bahkan dia disiksa, dia dianiaya. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia memiliki otoritas dan kemuliaan yang tinggi. Bahkan segala kuasa ada di dalam tangannya, baik di bumi maupun di surga. Luar biasa. Ya. Jadi kalau ketika di bumi Yesus dihina, diejek, diolok, dianiaya, dia sepertinya tidak berdaya, sepertinya dia lemah, dia tidak mampu dan sebagainya. Tetapi setelah dia naik di surga, dia mengalami glorifikasi, mengalami kemuliaan. Dan dia memiliki otoritas ilahi, dia memiliki kuasa. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di surga. Luar biasa Tuhan kita. Ya. Dan kalau dia memiliki kuasa di surga, berarti siapa yang punya hak memasukkan orang ke dalam surga? Yesus. Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, itu juga menandakan bahwa karya penebusannya telah selesai dengan sempurna. Ya. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang perlu ditambahkan untuk keselamatan, karena Yesus telah menyelesaikan segalanya. Dan yang ketiga, peran sebagai pembela dan imam besar. Nah, ini karya Yesus ya. Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa berfungsi sebagai pembela bagi orang percaya. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ini menunjukkan bahwa Yesus terus berdoa dan bersyafaat bagi umatnya di hadapan Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu kuat sampai sekarang, kalau Bapak Ibu tidak jatuh sampai sekarang, ingat, ada yang membela kita, ada yang bersyafaat untuk kita, yaitu Yesus di hadapan Bapa. Karena dia berkata kepada Petrus, lihat, iblis telah menampi kamu, tetapi aku akan minta kepada Bapa. Artinya apa? Saudara, kita bersyukur, ya. Kadang kita nggak sadar betapa besar karya Yesus sampai sekarang. Dia menjadi pembela kita. Dia berada di antara Bapa dengan kita. Dia ada di antara kita dengan Bapa, yang membela kita, bersyafaat untuk kita. Supaya apa? Kita tidak hancur. Supaya apa? Kita tidak dihukum oleh Bapa. Ini karya Yesus setelah dia naik ke surga. Dan ini juga merupakan penggenapan janji Tuhan. Posisi Yesus di sebelah kanan Bapa juga merupakan penggenapan dan nubuat dalam perjanjian lama.
Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku supaya aku menaruh musuh-musuhku di bawah kakimu. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pemenuhan dan janji Bapa mengenai Mesias yang akan memerintah. Saudara, ini sudah dinubuatkan bahwa nanti Mesias akan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ini sudah digenapi. Karena itu dikatakan Yesus adalah ya atas setiap janji Tuhan. Jadi begini, Yesus ya atas semua janji Tuhan. Jadi sebenarnya apapun janji Tuhan di dalam Yesus sudah digenapi. Amin. Apapun janji Tuhan dalam Yesus sudah digenapi. Jadi apapun janji Tuhan, sebab Yesus adalah ya atas setiap janji Tuhan. Jadi ketika kita melihat Yesus, berarti semua janji Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi. Karena itu di dalam Yesus semua janji Tuhan sudah digenapi. Jadi artinya kita bisa melihat di sini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi apapun yang Tuhan janjikan bagi kita, apapun janji Tuhan untuk hidup kita pasti digenapi di dalam Yesus Kristus. Sekarang summary ya, bahwa makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama apa? Menyediakan tempat bagi orang percaya. Pengutusan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah pemuliaan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, biarlah di hari yang khusus istimewa ini bagi kita, kita merenungkan kembali betapa besar kasih Tuhan Yesus bagi kita. Sekalipun dia sudah naik ke surga, dia masih tetap berkarya untuk kita. Ya, dia masih tetap berkarya untuk kita, dia masih tetap bekerja untuk kita. Dia masih tetap melakukan sesuatu untuk kita. Karena itu seharusnya kita lebih lagi mengasihi dia. Karena itu seharusnya kita lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena itu kita harusnya lebih lagi melayani dia. Lebih semangat lagi melayani Tuhan. Karena apa? Karena sampai saat ini dia masih berkarya, bekerja, melakukan sesuatu untuk kita. Haleluya. Ya. Happy Ascension Day of Jesus Christ bagi kita. Ya, haleluya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kusanjung kau di tempat tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus.
Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita sanjung Dia. Di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Naikin. ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Amin. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus yang saat ini duduk, yang saat ini ada di dalam surga, bukan Yesus yang lemah, bukan lagi Yesus yang tidak berdaya, tetapi Dia adalah Tuhan. Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama, dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus yang saat ini ada di dalam surga, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang mempunyai surga. Karena itu hanya Dia yang bisa memberi kepastian hidup yang kekal. Sebab itu jangan pernah tukarkan Yesus dengan siapapun dan dengan apapun. Sudah dikasih Tuhan, Yesus yang saat ini ada di dalam kerajaan surga, di dalam surga. Dia adalah Tuhan yang terus bekerja untuk kita. Dia berkarya untuk kita sampai saat ini. Dan bahkan Dia berdiri di antara kita dan Bapa untuk bersyafaat siang dan malam bagi kita. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Seharusnya kita menyanjung Dia, menyembah Dia dengan segenap hati kita, sebagai ungkapan syukur kita atas kasih-Nya dan karya-Nya sampai saat ini bagi kita. Kita sanjung Dia, kita tinggikan Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung
Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Pendeta Tony, saya minta dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur saat hari ini bahwa kenaikan-Mu membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Proses perjalanan-Mu di bumi ini menggenapi semuanya. Sehingga kami yang ada hari ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Dibayar dengan mahal. Karena itu Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami melihat diri kami sebagai bait Roh Kudus, sebagai orang yang mengalami kepenuhan Kristus. Sehingga Tuhan, hari ini kami selalu mau hidup di dalam Engkau. Kami mau menjalani hidup kami karena sebagai pribadi yang sudah mengalami kepenuhan Kristus. Engkau yang telah menggenapi semuanya. Kami bersyukur pada hidup kami, berkat-berkat nyata dan benar-benar menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat hari ini ada yang sakit, kami percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kalau ada yang lemah, yang sedang dalam kesusahan, Roh Kudus menghiburkan. Dan hari ini kami bersyukur sekali karena kami adalah pribadi yang mengalami kepenuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Bagi hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami memberkati dan kami berdoa selalu Tuhan, biarlah setiap pelayanannya ada kuasa hikmat pengertian dan benar-benar kuasa nama Yesus dinyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala sidang kami, berkati keluarganya sehingga kehidupannya, keluarganya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita angkat persembahan kita. Kembali kami datang menghadap tatamu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami sampai dengan pertengahan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus semakin memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, usaha kami, dan lewat hal-hal lain Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan juga
kiranya mengurapi dan memberkati kehidupan hamba-Mu yang bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. 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 Baik, di hari yang indah ini, di perayaan kenaikan Tuhan Yesus, akan ada pujian persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Sebelumnya akan ada persiapan dulu ya. Cek. Untuk guru-guru bisa maju ke depan, kita akan bernyanyi bersama juga.
Demikian pengumuman yang ada di layar, dan ada pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Untuk Sabtu di minggu ini akan ada doa puasa. Ya, tanggal 31, karena tanggal 1-nya sudah masuk di bulan Juni. Jadi tanggal 31 Mei akan ada doa puasa, doa pelayan bersama-sama di tempat ini jam 7 malam. Jadi buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, majelis, semua bisa datang bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti doa puasa bersama jam 7 malam untuk persiapan pelayanan kita di bulan Juni. Demikian pengumuman tambahan. Dan ada lagi Om? Tidak ada? Baik. Ya, nanti doa syafaat akan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Tony Setiawan, dan doa berkat nanti akan dipimpin oleh Bapak Rohani, Om Halim. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami saat hari ini mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah negeri ini, presiden, wakil presiden, seluruh para menterinya, dan sampai kepada yang jabatan di kota-kota maupun desa-desa. Biarlah Tuhan tentang keputusan-keputusan pemerintahan yang mulai digulirkan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kami berdoa saat hari ini yang bukan berasal dari Tuhan, yang ingin memporak-porandakan negeri ini, kami batalkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kehendak Tuhan yang jadi atas Indonesia. Kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menyuarakan tentang kebenaran, tentang hal-hal yang baik bagi negeri ini. Tuhan lindungi mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Dan saat hari ini kami berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan dengan keberadaannya menjadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama Yesus, dan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat hari ini kami serahkan seluruh perencanaan pelayanan di tempat ini. Kami bawa semuanya, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang bertakhta di tempat ini, yang berkarya melakukan perkara yang besar. Dan saat hari ini kami serahkan juga, berdoa juga bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Tuhan, biarlah setiap hari, baik dari mulai pelayan firman, pelayan perjamuan kudus, penyambut jemaat, pembawa kantong pundi-pundi multimedia, guru-guru sekolah minggu, pelayan di remaja pemuda, biarlah kami bukan sekedar melayani, tetapi hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini kami sebagai pribadi yang sudah mengalami kepenuhan Kristus. Kami percaya kami semua yang ada di sini pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami mau menerima doa berkat dari Bapa Rohani kami. Kita bersama-sama berdiri. Haleluya. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.